Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kemarin kita membahaskan masalah sebab-sebab yang mewajibkan puasa. Ada syarat sah puasa, syarat wajib puasa. Masuk ke ranah fardu atau fardunya, rukunnya, gitu. Bisa disebut fardu atau rukun puasa. Nah. Fardu ada yang bisa fardu, ada yang bisa rukun. Puasa. Zaman arkan, fardu, rukun, puasa. Jumlah 5. Ada yang nyatakan 3, ada yang nyatakan 4, macam-macam. Kita bahas satu-satu lah. Pertama, niat. Berdasarkan hadis yang disebutkan kemarin, innamal a'malu, pastinya sah sebuah pekerjaan itu harus dibarengi dengan niat. Panjanglah itu ya. Jadi coba baca yang pertama, baca sungguhnya. Nah, jadi kumaha niatna nama lagi nya. Bagus jeung teu sah jeung teu kumaha niatna? Niatna heula bener kan? Terus nah, setiap orang ketika memang niatnya itu akan mendapatkan balasan dari yang diniatinya. Ya, terus. Hijrahnya seseorang karena Allah dan Rasulnya, maka memang akan datang kepada Allah dan Rasulnya. Terus. Bersnya. Contoh, seseorang melakukan ibadah, puasa, sholat lah, simpel. Contoh, Allah sholli fardod subhi nya, subhi bayar. Utari fardos subhi rakaataini mustaqibati kodoan. Ya Allah. Kodoan lillah, karena Allah. Allah, jika benar hati kita melakukan sholat karena Allah, bukan karena siapa-siapa, insya Allah ketika di akhirat mendapat balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita sholat karena Allah. Tapi sebaliknya, kalau kita sholat karena harta, sholat karena pangkat, sholat karena wanita, sholat karena yang orang lain selain Allah lah, maka nanti di akhirat Allah akan berkata, ya Allah, mana ganjaran sholat saya? Silahkan, kamu kan di dunia sholatnya karena perempuan, pintalah ganjaran sholatmu dari perempuan itu. Ya Allah, kamu sholatnya karena dunia, harta, maka silahkan minta olehmu ganjaran sholat ini dari harta kamu. Ya Allah, naudzubillah, subhanallah. Makanya lillah itu luar biasa ya. Makanya cintai karena Allah itu luar biasanya, Gitu. Nah, jadi pertama memang kita yang bahas niat. Kita kan akan berpuasa. Puasa itu jika niatnya tidak baik, maka hasilnya pun akan tidak baik. Tapi kalau niatnya baik, hasilnya insya Allah baik. Insya Allah. Ya. Jadi gitu. Kalau niatnya tidak baik, pasti tidak baik hasilnya. Tapi kalau niatnya baik, insya Allah baik. Karena kenapa insya Allah? Ada kemungkinan tidak baik. Ya. Ada kemungkinan tidak baik. Ya. Nah, gini. Seseorang nanam padi, rumput pasti tumbuh, ya kan? Tapi sebaliknya,
Kalau seseorang nanam rumput, jangan harap padi akan tumbuh. Ya, itu maksudnya kan? Padi disebut kebaikan, rumput disebut. Makanya ketika kita melakukan kebaikan, ada komen netizen tetangganya sekarang, wajar, rumputnya enggak beres. Ya, itu. Terus niat. Nah, niat tadi kan niat tempatnya di hati, kolbun. Hati. Niat tempatnya di hati. Berarti ketika mengucapkan dengan lisan, lisan non lisan. Mulut lah tenana. Mulut lah. Mulut. Nah, hanya dengan mulut tidak sah niatnya karena tempatnya niat itu di dalam hati. Mengucapkan berarti hukumnya sunnah. Tapi ada yang mensyaratkan juga. Tujuan mensyaratkan karena liyusaidal qalba, supaya memberi pertolongan ke dalam hatinya. Niat saya berpuasa, nah itu semua kodi ya, supaya memberi pertolongan ke hati, supaya nuturkan ya, nuturkan gitu ya, menuntun hati, lisan menuntun hati untuk melaksanakan niat. Terus nanti itu tidak sah ya, ketika tidak sah ketika seorang yang niat di lisan tapi tidak di hati. Ya sebaliknya, lamun di hati niat, di hati oke niat, di lisan tidak niat, sah tuh? Sah. Sebaliknya, tadi di lisan niat, di hati tidak niat, sah tuh? Sebaliknya di hati niat, di lisan niat, sah tuh? Atau tadi hati tuh nya? Tidak niat. Terus ketika di hati niat, di lisan niat sah. Minimal nu ieu tah. Minimal berarti hati. Ya. Contohnya aku niat di hati. Hati mah. Ya. Gitu. Terus istighfar. Supaya siang terusnya, supaya alihnya berikutnya. Nah, istihdor wala buddha disarankan, wajib namanya. Disarankan istihdor hakiki deh. Oh Allah. Ya, puasa. Jadi menghadirkan, tadi kan niat, beda istihdor kan disebayangkan ya. Antara niat yang istihdor kan atau kan beda, ya. Nah, di dan niat itu ada istihdor. Istihdor. Menghadirkan niat puasanya. Bagaimana cara menghadirkan puasa? Menghadirkan kita sedang menahan dari sesuatu hal yang membatalkan puasa selama waktu bayangkan sare bayangkan ya. Kan sholat, istihdor sholat membaikkan rukun minimal kan, membaikkan rukun takbir, rukun dan segala macam. Kan puasa membayangkan juga seperti itu, ya. Puasa itu karena kan dibayangkan dengan cara kita ketika niat, bayangkan siangnya kita menahan dari suatu hal yang membatalkan puasa, seperti makan, minum, jima dan segala macamnya sepanjang siang hari. Bukan membayangkan tidur, ya. tidur sepanjang hari. Ya, istihdor. Nah, tapi luar biasa. Istihdor ini luar biasa, ya. Karena berbarengan, ya, niat, hadisul nafsi kan berbicara di hati kita, terus dengan istihdor menghadirkan. Bisa kan kami praktekkan, bisa. Ya, itu bisa. Ya, kan. Ya itulah. Terus ini syarat-syarat berarti ya. Syarat kehaji, syarat kedua, syaratnya sebenarnya. Yes, berikutnya. Niat wajib tiap malam.
di kuliah lainnya tiap malam. Karena kenapa? Niat wajib tiap malam. Menurut Imam Syafi'i, imam kita wajib melaksanakan niat setiap malam. Ketika kita akan melaksanakan puasa, ya, wajib khususnya puasa wajib ya. Niat dalam melaksanakan puasa tiap malam. Jadi ketika dengan alasan ibadah sholat itu yaitu ibadah yang mandiri, ya. Sholat itu puasa itu adalah yang mandiri. Karena kenapa? Mandiri terpisah di antara puasa hari ini dan hari besok dengan perkara yang membatalkan puasa. Seperti sholat dohor dan asar ditutup dipisah oleh salam, ya kan? Makanya ketika niat dohor dan asar harus berbeda, tidak boleh satu niat. Itu usolli fardhu dhuhri asri maghrib itu ya. 17 rakaat ya. Begitu puasa. Karena kenapa? Kan tiap hari ditutup dengan salah satu yang pembatalan puasa, buka puasa. Kecuali tadi 30 hati. Ya, itu menurut Imam. Walaupun nanti di beberapa keterangan ada yang membolehkan niat puasa di awal bulan Ramadan dengan niat 1 bulan full. Tapi tujuannya ketika kita khilaf, lupa akan niat, mudah-mudahan tertutupi dengan itu. Tapi harus taklid, ya, taklid. Ya, dia kayak terus dia kena. Terus. Terus, ketika niat tiap malam, ketika sholat ketika puasa fardu, puasa wajib berarti ya, puasa wajib, puasa fardu, wajib, fardu, berarti niatnya harus dilakukan pada waktu malam hari. Ulama ngabas wajib fardu. Kemarin fardu puasa wajib berapa coba? Puasa wajib. Nande. Ramadan. Kodok heulan kodok. Ramadan. Terus kiparat. Nadar. Terus obatnya? Hiji puasa Ramadan, kedua kodok Ramadan, 3 kiparat, 4 nadar, 5 puasa istisqa yang diperintah oleh imam wajib. 5 puasa istisqa yang diperintah oleh wajib amril imam fil istisqa. Puasa istisqa berarti 5 tambahannya. Puasa istisqa yang diperintah oleh Nah, contoh kan istisqa, kita kudu ngebahas istisqa lah, panjang kenanya dia kena. Jadi salah satu yang wajib. Berarti kan dalam karena syaratnya wa kadzalika ma wajib bi amril imam fil istisqa. Puasa istisqa yang diperintah oleh imam yaitu hukumnya 5 berarti wajib dah. Ya, tenang we namanya ya. Itu karena ngajinya. Gitu. Nah, berarti ketika memang melaksanakan puasa wajib dari 5 jenis puasa tadi, niatnya itu harus di waktu malam hari. Malam hari itu berarti dia mulai terbenamnya matahari sampai munculnya fajar. Apabila tidak seperti itu, tidak melakukan seperti itu, maka tidak sah. Sesuai dengan hadis malam baca hadisnya siam qoblal fajri fawa. Jadi barang siapa ya, yang tidak melaksanakan niat pada waktu malam hari, maka tidak ada puasa baginya, tidak sah puasa untuknya.
Ya, kudu malam. Puasa wajib. Terus. Nah, berarti maksudnya memalamkan niat yaitu tadi maksudnya malam niat kan sesuai dengan tarif malam dari mulai terbenamnya matahari sampai munculnya fajar harus ada di lingkungan ini niat ini. Nah, harus ada. Berarti kan waktu kita ini sebut maghrib. Ini sebut subuh. Antara maghrib dan subuh. Makanya kita sering melaksanakan niat itu ba'da tarawih. Setelah tarawih, ulah kabur niatan, ya. Karena sering lupa niat. Ya, datang ke rumah, tadi makan, tidur, beres, bablas, ya. Ya, harus ada di lingkungan ini. Disebut memalamkan nih niat, tabyid, ya. Nanti memalamkan niat bahasa Sunda nanti. Mentingkeun niat teh naon pentingnya? Memalamkan niat bahasa namun dijabarkeun mentingkeun teh naon? Bahasa jabarkeun. Jadi melakukan niat pada waktu malam hari kan panjang teh nya memalamkan geus tah. Ya diekeun. Memalamkan nih. Ulah nu lain bae dimalamkeun niat gini malamkeun nya. Ngendong ya. Ada sebuah pertanyaan, bagaimana ketika seseorang berniat pas waktu fajar? Sah apa tidak? Tidak sah karena tidak ada memalamkan. Ya kan? Pas itu newel itu ya. Pasnya. Dan memang tidak diharuskan di sepertiga malam itu, ya. Pokoknya ada di sini. Di antara ini beres, ya. Beres. Niat itu awas. Mun mepet fajar atau kan tidak ada tabyid, tidak ada memalamkan sebab tidak sahnya itu. Paham ya? Jadi harus. Nah, terus. Nah, contoh setelah kita niat, contoh udah tarawih kita niat, kan masih panjang waktu. Kita mau makan, kita mau minum, mau jima, boga, ya. Apapun yang kita lakukan itu tidak membatalkan, tidak memutuskan niat. Tetap tidak, ya, maksudnya tidak harus niat lagi, tetap masih ada niat. Kecuali murtad. Kalau murtad atau bukan hanya niat, Islamnya juga putus, ya. Kecuali murtad, iya kan putus, itu. Paham ya? Terus. Bentar. Ada yang beberapa mengatakan, bagaimana kita seandainya hanya melakukan sahur tapi tidak dengan niat santai? Atau tadi teh apa niat yang sahur beda teh? Beda. Setiap niat itu tidak ada hubungan dengan sahur sebenarnya. Sahur mah memberikan kekuatan, tapi seandainya dia seseorang sahur tapi tidak niat minimal dalam hati kan tetap tidak sah. Tapi kalau ya seandainya lagi sahur dia meniat dalam hati balik ya sah tuh sah asal sahurnya sancan fajar. Sahurnya sebelum jam ya, jam 8 sahur. Ya. Terus eta aya penjelasan untuk puasa wajib kaluhur etanya. Jadi ke puasa sunnah. Nah, ini untuk puasa wajib ya, tabyid. Dan untuk puasa sunnah nih, puasa sunnah. Dari mulai terbenam matahari sampai zawal. Zawal itu waktu zuhur lah. Ya, zuhur. Panjang waktunya. Contoh pagi-pagi kita belum makan, belum minum segala macam. Jam 10 niat puasa sah. Asal puasa sunnah. Ya, itu dia kena. Luar biasa soleh amat ya. Itu. Luar biasa ya.
Udang jam 3. Bagaimana kalau setelah fajar? Ada hukumna aya deui ya. Geus eta mah lain di kelasna. Bisa lieur kayaknya. Gitu. Setelah fajar bisa bukan. Setelah jawal. Bagaimana kalau kita niat setelah jawal? Subuh begadang, udang jam 3 nya. Sore jam 3 ya, Pak. Bisa gak niat berpuasa? Kudu ngaji di teh mah. Ya gitu. Geus kela eta di teh mah. Terus wajib menentukan, karena kan puasa fardu bukan hanya Ramadan. Ada 5 jenis fardu. Berarti kita harus menentukan. Nah itu semua ada di fardu sahih Ramadan, harus akhir Ramadan. Niat saya berpuasa bulan Ramadan. Kalau kita niat saya puasa wajib sah tidak sah, karena ketika puasa wajib itu bertuju kepada 5 tujuan. Puasa wajib itu yang diwajibkan bukan hanya Ramadan. Qadha Ramadan itu termasuk wajib. Ya. Terus nazar termasuk wajib, puasa kifarat termasuk wajib, dan sholat istisqa, puasa istisqa yang diperintah oleh imam itu pun wajib. Makanya harus ditentukan puasa yang mana, ya kan? Karena kan ada 5, kecuali kewajiban cuma ada 1. Contoh wajib haji, karena ada urusan pemajikan yang hiji eta bae gitu ya. Gitu. Ya, teu kudu ditentukan kecuali dari obatnya, kan harus ditentukan yang mana nih ya. Itu. Mun hiji mah teu beres. Ya, dia kena. Jadi harus ditentukan. Terus beres. Puasa ada yang sempurna, ada semoga ada yang kita bahas Ramadan. Nah, ada yang mengatakan Ramadan, ada yang mengatakan Ramadan. Nih, mana bagus nak? Dua-duanya bagus. Ada keterangan, ada dalilnya. Ya. Jadi kemudup ide, jadi segala macamnya. Ada Ramadan kayaknya. Tadi itu ya. Kan itu mah dirisan. Jangan terlalu diperdebatkan. Dua-duanya mempunyai keterangan, dua-duanya mempunyai alasan. Ya, kayak alasan ulah jelaskan di diri ya eta mah muduk-muduk ide 100 segala dieur banyak. Gitu. Geus kita behelan ya. Yang jelas kan ingat satu lagi. Niat dirisan mah sun. Nyala. Ya, ribut gitu. Nu penting Ramadona. Saya puas niatnya kok Ramadona bisa. Ramadoni bisa. Yang jangan Maradona-nya. Itulah. Ya. Kemana anak-adik itu segala macamnya. Nah, itulah niat berpuasa. Yang penting di dalam hati. Ada yang sering sunnah di dalam puasa itu ditambah imanan wahtisaban liwajhil karim. Panjana bebarengan. Nawaitu an adai niat bereskan materinya. Tambahan wa yashtaratul fardi tabyid wa yasihu annahu la yashtaratu nafsul akhir nisful akhir min lail wa annahu la yadur wal jima ba'daha. Tuh tadi disebutkan, disyaratkan dalam puasa fardu yaitu memalamkan pentingkan ya, memalamkan melakukan puasa niat pada waktu malam hari. Wa annahu la yashtaratu nafsun, dan tidak disyaratkan lagi harus niatnya pada pertengahan malam atau sepertiga malam akhir. Tidak disyaratkan, yang penting ada posisinya puasa itu di waktu malam harinya. Itu rukun yang pertama berkaitan dengan niat menurut madhab Imam Syafi'i. Karena beberapa madhab ada Imam Maliki ya, mana masalah. Masalah menurut Imam Maliki rukun puasa itu hanya 1. Ya atau dua, ada 2. Yang pertama menahan dari pembatalan puasa, yang kedua nih niat. Mafhum ya, betul. Menurut Syafi'i nya itu 3. Menahan dari perkara yang berpuasa, terus niat dan orang yang berpuasanya. Nah, 5 di mana? Kita campur di iya. Kayak hiji bae lah nya. Gitu. Jadi ada yang mengatakan itu niat. Sebentar. Nah, menurut Imam Hanafi
ini disebutkan niat itu bukan rukun tapi syarat ya. Tapi syarat dari melakukan puasa. Ya, jadi alhasil menurut kita madzhab Imam Syafi'i puasa niat itu merupakan rukun ya. Rukun untuk melakukan puasa. Dan rukun tersebut, niat tersebut harus dilakukan pada setiap malam. Ya, pada setiap malam, tiap malam. Karena kenapa? Salat ibadah itu puasa itu seperti salat karena ada pembatas dengan pembatalan puasa. Salat ada pembatas salam. Ketika salat zuhur kita salam lagi walaupun mepet salatnya. Kakak tadi ke salat zuhur ya Allah asar deui ya, tetap bisa ya. Dia kena itilu pakai kode segala macam. Ya dia kena ya Allah alhamdulillah. Rajin amat ceng suati penting sanes Isa Paji jadi ya Allah. Ya Allah katipu deui bae ya. Nah, itu makanya puasa pun ada pembatas tuh puasa. Ah iya selama 30 hari pembatas puasa naon berarti? Maghrib. Kecuali 30 hari puasa bae. Ya Allah. Mati geninya. Itu lain halnya. Maka di sana disarankan untuk berniat puasa itu melakukan niat pada tiap malam. Ya. Adapun yang membolehkan melakukan niat 1 bulan, ya 1 bulan di awal bulan puasa ada yang membolehkan itu dengan tujuan niat jika kita nanti dalam puasa itu lupa mudah-mudahan bisa tertutupi dengan niat tersebut dan disyaratkan memang itu yang ada taklid ke Imam Maliki dan taklid ke Imam Abi Hanifah Abi Hanifah ya kalau tidak taklid kumaha iya mau tabas lalaura karena ibadah main-main ya gitu. Karena kan tetap menurut kalau Imam Syafi'i ya bagusnya gitu. Tarawih ulah balik tilan gitu ya. Ngado niat gitu. Kan sakit gitu tarawihna gitu ya. Ih, terus ya. Kadang ternyata ya Allah subhanallah. Ya dia kena ya. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan untuk melaksanakan puasa tarawih dan segala ibadah di bulan puasa. Amin ya Allah ya rabbal